Assalamualaikum, halo teman-teman. Ini adalah update selanjutnya tabulan pot anggur kemarin. Jadi saat ini tidak seperti yang diharapkan ya. Bunga gagal menjadi buah atau menjadi rontok. Ini karena kemarin ditinggal mudik selama 4 hari. Jadi di saat itu cuaca sangat panas sekali. Suhunya lumayan tinggi. Kebetulan tabulan pot ini saya taruh di tempat terbuka tanpa atap plastik UV. Alhasil media kekeringan dan bunga disengat langsung oleh sinar matahari dan akhirnya rontok. Jadi kalau seperti ini karena faktor alam ya, padahal sudah diantisipasi dengan memberikan kokopit di atas media tanam, disiram air sehingga tetap lembab saat cuaca panas. Tapi tetap saja bunga menjadi rusak karena kepanasan. Ini tidak jadi masalah, wajar ya teman-teman. Setidaknya sudah kita buktikan bahwa anggur itu mudah berbuah. Tinggal kita antisipasi nanti di saat cuaca panas. Insya Allah nanti kita buahkan kembali. Sekarang kita tidak membahas tentang bunga lagi. Saatnya kita lanjutkan ke cara perawatan. Karena tanaman, kita balik ke fase vegetatif kembali. Selanjutnya, cabang yang masih hijau ini kita persiapkan untuk dibuahkan kembali. Artinya, cabang ini ditunggu menjadi besar dan coklat. Kemudian dipangkas agar kembali berbuah. Demikian seterusnya. Sekarang ukurannya sudah hampir sama besar dengan pensil. Termasuk cepat ya. Belum 1 bulan tapi sudah lumayan besar. Tapi jangan buru-buru dipotong karena butuh waktu sampai cabang menjadi keras dan coklat. Baru kita buahkan kembali. Kita perhatikan pertumbuhan cabang tidak seimbang atau ukurannya tidak sama besar. Ada yang sudah sebesar pensil dan ada yang masih kecil. Nah, sekarang target kita adalah menyamakan pertumbuhannya agar sama besar. Langkah-langkahnya yaitu membuang sulur dan tunas lateral atau tunas air. Juga kita potong pucuknya agar nutrisi tertahan dan tidak lari ke pucuk. Karena anggur ini pertumbuhannya dominan apikal atau dominan ke ujung. Oke, langsung saja. Yang pertama, mari kita buang sulurnya. Oke, sekarang sudah dibuang semua sulur karena biasanya membutuhkan nutrisi yang cukup banyak. Oleh karena itu dibuang agar nutrisi terfokus ke pembesaran batang dan daun. Yang kedua, buang tunas air, sisakan 1-2 daun. Jadi, tunas lateral atau tunas air ini juga tumbuh karena mempunyai pucuk. Otomatis juga menyedot nutrisi. Jika kita ingin fokus ke pertumbuhan cabang agar cepat membesar, maka buanglah pucuk tunas air dan sisakan 1-2 daun. Disisakan agar daun masih membantu penyaluran nutrisi dari hasil fotosintesis. Ini ditandai dari masih hijaunya batang. Beda jika semua tunas air kita buang tanpa menyisakan daun. Maka cabang akan langsung mengeras dan menua, sehingga pertumbuhannya akan mulai berhenti. Ini adalah tunas yang terlalu kecil, jadi kita buang saja, karena susah menjadi besar untuk menyamakan dengan cabang lainnya. Selanjutnya nomor 3,
buanglah pucuk untuk membatasi pertumbuhan pada cabang yang terlalu subur. Di sini saya menghitung jumlah daun yang akan disisakan. Saya menyisakan sekitar 20-25 daun dan baru dipotong pucuknya. Ini bertujuan agar masih ada banyak daun yang berfungsi untuk fotosintesis, sehingga pertumbuhan masih berjalan dengan baik. Ini contoh cabang yang kecil, tidak saya potong pucuknya karena harapan kita nantinya cabang ini membesar karena nutrisi akan segera mengalir ke cabang yang masih tumbuh ke ujung yang tidak dipotong pucuknya. Sehingga nanti cabang akan sama besarnya. Selanjutnya, untuk merapikan bagian ujung cabang, teman-teman bisa mengikat ke tonggak rambatan atau dibiarkan saja. Nah, target kita selanjutnya yaitu pengisian bud atau mata tunas. Cirinya yaitu bud akan mulai membesar, artinya bud mulai menyiapkan calon bunga kembali. Tentunya ini disokong oleh nutrisi dari pupuk dan dapatnya sinar matahari, sehingga tanaman sehat dan pertumbuhannya bagus. Pembahasan tentang nutrisi dari pupuk akan kita ulas di video selanjutnya. Juga nanti perawatan agar tanaman sehat, baik oleh hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman. Biasanya yang sering ditanyakan yaitu apa yang disemprot ke daun agar daunnya sehat, atau apa pupuknya sehingga anggur subur dan hijau. Nanti kita ulas di video selanjutnya.